Hai, halo semuanya. Ai aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Happy weekend. Selamat libur juga buat yang merayakan libur Natal. Oke, malam ini aku akan menemani malam minggu kalian. Kita akan reading untuk energi kalian di tahun 2024, mencangkup semua aspek kehidupan, aspek percintaan, karir dan finansial juga. Nanti besok baru kita tentang percintaan kalian di 2024, full cinta. Hari ini semua dulu ya. Siapa tahu ada gambaran-gambaran atau apa yang harus kalian antisipasi. Oh iya, aku tuh kan kehabisan lilin, jadi aku pakai nih lilin. Ini lilin yang aku buat untuk teman-teman aku pas Natalan ke rumah, hampersnya. Merry Christmas from Mami Rini di sini. Tapi kali ini aku akan pakai untuk kalian semua. Oke, seperti biasa sebelum reading kita akan ritual candle dulu untuk mengirim energi healing, energi booster kepada kalian semua. Oke, kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Kita taruh di sini. Wow, sepertinya menyilaukan. Sebentar ya. Oke, aku mau ngucapin selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru singgah di channel aku, baru mampir di channel aku. Semoga di channel aku kalian mendapatkan pesan positif dan manfaatnya. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian terhadap channel aku selama ini. Buat yang suka ngasih gift, thanks. Aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all. I love you sekebon. Apakah 2024 masih sekebon? Atau kita naikin sejagat raya? Canda ya. Oke, aku disclaimer dikit ya, ai aku semua. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak jangan dipaksakan karena ini energi general kolektif banyak orang ya. Jadi kalian harus bijak dalam menelaah readingan aku. Buat yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. But mungkin sampai tanggal 1 Januari atau 2 Januari aku nggak bisa readingnya di siang-siang. Jadi kalau ada yang daftar di siang hari, tetap aku bacakan di malam hari ya, karena siang ada acara. Oke, kita cek energi kalian ya. Jadi kita lagi nggak bahas tentang Bagong dulu, tentang kalian, pengembangan diri kalian, apapun tentang kalian. Besok baru kita bahas si Bagong. Renyah banget ya kalau udah ngomong Bagong. Sorry. Oke, kita nggak bahas bottom of the deck atau main energinya. Aku mau lihat energi kalian di tahun 2023 ya. Ada Eight of Wands di sini, banyak perencanaan, banyak hal-hal yang mungkin sudah kalian lewati tentang rencana nabung atau rencana membeli sesuatu atau perencanaan-perencanaan lain dalam diri kalian. Tapi sepertinya tidak semuanya terrealisasi di 2023. Artinya banyak suka duka atau banyak grafik naik turun ya, up and down dalam kehidupan kalian. Bisa tentang percintaan, bisa juga tentang masalah finansial juga.
ya. Mungkin ada rencana-rencana yang sudah kalian buat dari awal 2023 tapi sepertinya agak-agak keteter ya. Bisa jadi mungkin tabungannya udah banyak nih, ini uang udah banyak diamplopin, udah disisihkan untuk ini untuk itu, ternyata ada meleset, penggunaannya dipakai lagi buat yang lain, akhirnya agak menyusut lagi dengan rencana apa yang kalian inginkan ya. Tapi so far apapun masalah kehidupan kalian di 2023, aku lihat kalian semua hebat. Kalian semua mampu melewati situasi itu, baik itu sulit, senang, apalagi kalian mampu melewati suka duka atau apapun lah rintangan yang kalian hadapi di 2023. Rasanya kok sampai di titik hari ini, mungkin kalau kalian mendengar readingan ini, kalian ngerasa kok kayaknya terlewati aja ya. Ya, tanpa kalian sadari ada berkah, ada blessing dari semesta yang datang ke dalam diri kalian untuk kalian awakening atau spiritual awakening, kalian bangkit, sehingga mungkin beberapa di antara kalian dibuat ambiar di tahun 2023, baik secara finansial ataupun secara percintaan atau dari segi-segi lainnya. Tapi ya, sejauh apapun masalah-masalah yang kalian hadapi di sini, kalian itu mampu melewati, kalian mampu menangani, kalian tahu strategi kalian tahu cara untuk mensiasati semua itu sampai di titik hari ini. Tetap kalian menemukan kebahagiaan kalian, entah kebahagiaan bersama seseorang, keluarga, atau sekedar kepada diri kalian sendiri. Ada energi di mana di 2023 itu kayak energi kapok-kapokan buat kalian, dan disinilah mungkin terbentuknya jati diri kalian, di mana untuk menuju ke 2024, siap tidak siap, ready tidak ready, let it flow, mengalir, semuanya kamu akan jalani dengan easy come easy go ya, akan melewati, mengikuti takdir Tuhan. Kita lihat energi kalian saat ini, ada Three of Wands, kembali ke perencanaan masih ya. Ada rencana-rencana yang tertunda yang sedang ingin kalian realisasikan untuk di tahun berikutnya. Di sini banyak sekali nih, kalian mungkin lagi kerja keras, sepertinya ada yang mungkin menginginkan membeli sesuatu dalam bentuk yang bukan kecil-kecil lagi, bukan yang remeh-temeh lagi, tapi kalian seperti ingin membeli entah ini aset, properti, kendaraan, atau barang-barang yang dalam bentuk nilainya besar. Bisa jadi cuman sekedar investasi emas batangan mungkin, atau emas, atau apapun yang benar-benar bentuknya itu tidak menyusut. Kalau kendaraan menyusut kali ya, tapi ada juga yang pingin kendaraan kalau yang aku lihat ya. Jadi kayak kalian lagi mulai ingin berinvestasi nih untuk di 2024. Apa ya yang bisa aku beli tapi tidak merugikan, tidak menyusut, tapi bentuknya jangka panjang. Kalau bisa semakin meningkat harganya semakin tahun gitu. Kemudian di sini ada The Empress, tuh dia kan, alam bawah sadar kalian nih, The Empress ya. Kalian menginginkan kenyamanan, ketenangan. Ini tentang progres resolusi kalian di 2023, di penghujung tahun ini untuk menuju ke 2024. Kalian nggak mau pusing lagi nih, ini energi kapok habis-habisan kayaknya ya. Kayak kalian lagi dihantam kemarin 2023, udah deh kapok, aku nggak mau lagi kayak di 2023. Udah kali ini lahir baru, new beginning, rebirth, reborn, apapun lah yang benar-benar kalian ingin rubah buat diri kalian. Banyak yang ingin kalian tanam, baik itu skill, pengetahuan, atau apapun juga. Mungkin beberapa di antara kalian akan ada yang menyambung pendidikan atau mengupgrade diri ke level yang lebih tinggi. Kita lihat energi kalian di 2024. Ada Two of Pentacles ya. Ada energi mungkin saat di 2024 kalian lagi merencanakan suatu perjalanan, tapi sepertinya kalian lebih mempertimbangkan hal tersebut. Perjalanan ini atau movement ya, bukan perjalanan jalan-jalan atau wisata aja ya. Movement, ada hal yang sepertinya harus kalian tinggalkan, tapi agak sedikit banyak kalian membuat satu perbandingan ya. Kalau aku pergi nanti resikonya seperti apa, kalau aku melakukan ini akan seperti apa. Masih agak ada sedikit energi keraguan-raguan dalam mengambil sikap. Gak apa-apa, jangan ragu, tapi sih ya, gak apa-apa kalau kalian menimbang-nimbang, karena kan pada akhirnya apa yang kalian lakukan tuh harus benar-benar cermat, jangan sampai merugikan diri kalian, apalagi merugikan banyak pihak. Jadi agak telat dikit, tapi kalau kalian bisa mawas diri, atau kalian bisa lebih observasi lebih di awal, itu jauh lebih baik.
Oke, kemudian ada The Wheel di 2024 ini tahun keberuntungan buat kalian ya. Aminin buat kalian semua. Keberuntungan itu akan kembali kepada diri kalian masing-masing. Ada yang mungkin keberuntungannya di segi percintaan, ada yang di segi keuangan, kehidupan, keluarga dan lain-lain. Seperti itu. Jadi yang aku lihat di sini pelepasan kuat sekali dari perencanaan yang mungkin kemarin di 2023 tertunda, nyangkut-nyangkut. Di sini kalian ingin revisi lagi, kalian perbaiki lagi, kalian ulangi lagi. Nah, di 2024 kalian jalani kembali ya. Banyak energi kapok. Kenapa kalian? Kok pada kapok? Oke, kita lihat ya dari aspek kehidupan, percintaan, finansial dan karir. Sorry, banyak sekali. Aku tarik ya, karena cuma 3 butuhnya. Untuk aspek kehidupan di sini ada the wall. Wow, ya, ada tembok yang terbuka, ada jurang pemisah, ada rintangan yang bisa kalian sangkutkan lagi atau kalian kaitkan lagi ya. Kemarin mungkin ada beberapa pintu yang tertutup dalam kehidupan kalian, sepertinya rasanya sesak ya untuk membuka peluang, untuk melakukan ini, ada aja hambatan-hambatan. Tapi di 2024 aku lihat jalan itu terbuka lebar untuk kalian semua ya. Ada peluang-peluang yang masuk ke dalam diri kalian di 2024, apapun versinya sesuai kalian nanti masing-masing. Untuk love life ya, di sini ada the trees. Mungkin beberapa di antara kalian akan ada situasi beda-beda ya. Ada yang akan grow up bersama cinta baru, bisa jadi, atau cinta lama yang bersemi lagi juga bisa, atau hanya sekedar grow up bersama keluarga. Ya, di sini akan banyak waktu luang atau banyak waktu kebersamaan. Nah, kebersamaannya ini tergantung nih. Apakah kebersamaan dari segi cinta sama seseorang yang kalian sayangi ya, atau sama keluarga, atau sama pertemanan. Tapi untuk love life kalian di sini yang aku lihat pertumbuhannya tentang pembelajaran dari situasi masa lalu, sehingga kayak banyak di antara kalian yang akan menghargai setiap detik, setiap momen dalam bentuk kasih sayang, termasuk kasih sayang terhadap orang lain sekalipun ya. Ada yang bertumbuh dan berkembang. Ada beberapa yang mungkin akan dapat anak nih kalau aku lihat di 2024, atau lebih banyak berfokus pada anak kalau yang punya anak ya. Kemudian untuk karir dan finansial di sini ada view ya. Mungkin beberapa di antara kalian agak sedikit lelah di 2024 nanti. Kenapa? Di sini harus banyak meneropong, menelaah, observasi lebih jauh lagi ke depan, supaya kalian tidak salah langkah, supaya kalian tidak salah arah. Kalian harus membuat jurnal, scripting atau mapping nih dalam karir kalian atau finansial kalian. Karena aku lihat di sini mungkin ada beberapa hambatan atau rintangan yang harus kalian lewati. Ini juga ada kaitannya dengan sesuatu yang tertunda di tahun 2023. Mungkin inilah keputusan yang akan membuat kalian agak sedikit bingung, apakah mau melanjutkan studi atau melanjutkan kuliah, misalnya ke jenjang berikutnya. Tapi mau tidak mau, mungkin kalau melanjutkan jenjang itu kalian harus meninggalkan pekerjaan ya, atau meninggalkan pekerjaan sekarang untuk pekerjaan baru, tapi konsekuensinya antara ya mungkin dapat yang nyaman tapi gajinya agak kurang misalnya, atau dapat yang nggak nyaman tapi gajinya besar. Di sini ada pertimbangan-pertimbangan sepertinya yang akan kalian lalui di masalah karir ya. Bottom of the deck kalian di 2024 di sini ada the palace ya. Ini tadi mungkin beberapa di antara kalian ada movement, entah ini memang kalian membeli properti, membeli aset, atau kalian akan pindah, entah itu pindah rumah, pindah kosan, apapun lah situasinya, atau pindah kota juga bisa ya. Oke, kita lihat untuk kehidupan secara general.
Sorry, di sini ada Six of Swords ya, atau Six of Cup. Agak sensitif kalian sepertinya di semester awal. Oke, kemudian di sini ada Three of Wands, perluasan, jangkauan. Kemudian di sini ada Eight of Swords ya. Ada Eight of Swords tentang renewal nih, ada pertemuan. Kemudian ada King of Wands, ada inovasi yang akan kalian rubah dalam diri kalian. Oke, kemudian ada Three of Swords, playfulness, bliss. Kita lihat dulu aspek kehidupan ya. Di sini kalau dengan Six of Swords aku lihat di sini ada situasi pertemuan ya. Pertemuan ini tergantung ya, karena ini masih mencangkup namanya kehidupan. Kehidupan itu luas. Apakah ini akan bertemu dengan teman lama, bertemu dengan seseorang, cinta kasih, atau bertemu dengan relasi-relasi. Di sini akan ada sesuatu pemikiran. Dari pertemuan ini seperti akan ada perencanaan untuk masa depan ya. Bisa jadi kalau tentang bisnis tiba-tiba ketemu nih sama teman, kita join ini yuk, kita buka ini yuk, kita bikin ini yuk, seperti itu. Tapi ini jika bertemu dengan seseorang ya mungkin bisa jadi merencanakan apa nih ke depannya, seperti itu ya. Ada pertemuan-pertemuan yang terjadi di semester awal Januari sampai Juni berarti ya, tentang membahas sesuatu visi misi masa depan. Kemudian di sini ada Three of Wands ya, tentang exploration ya, tentang pengembangan, perluasan, tentang deep knowing atau knowledge juga. Nih tadi aku ngelihat gambaran banyak yang akan, entah ini kalian sekolah lagi, entah kalian sekedar kursus, atau kalian mempelajari apapun ya, entah seminar, entah workshop ya, seperti kayak supaya kalian bisa mengupgrade diri kalian. Jadi kayak kalian merasa bahwa di 2024 ini aku nggak bisa seperti di 2023, kayak katak dalam tempurung. Aku harus mengembangkan diri aku harus mencari jati diri aku supaya kemanapun aku melangkah semuanya diberi kemudahan dengan skill. Misalnya kalau kamu kerja di bidang ini ya kamu akan memperdalam skill tersebut itu ya. Ini juga kalau tentang diri sendiri, mental atau jati diri kamu, ada pengembangan sudut pandang yang berubah di dalam diri kamu. Ini tadi aku melihat energi ambiar atau kapok di 2023 gak ingin terulang lagi. Jadi ada energi di 2024 kamu akan sangat berhati-hati sekali ya. Di sini tentang ada permintaan nih renewal ya. Akan ada pertemuan lagi. Ini gambarannya banyak pertemuan. Bisa jadi pertemuan dengan orang masa lalu kalau renewal ya, atau ini sekedar pertemuan dengan teman-teman, suku jiwa atau kerabat-kerabat di masa lalu ya. Ini tentang pembahasan juga. Mungkin di sini ada beberapa yang akan membutuhkan pertolongan kamu. Hati-hati ya, tetap harus hati-hati. Kenapa? Kadang-kadang nih agak aneh nih manusia ya. Begitu sudah lama nggak ketemu tiba-tiba say hi, itu biasanya ada somethingnya tuh. Jadi kalaupun di sini ada yang membutuhkan bantuan kalian harus bijak dalam menyikapi bantuan yang diinginkan tersebut ya. Tapi di sini kalau yang aku lihat sih pertemuan ini kayak excited banget yang akan terjadi, kayak kamu nggak nyangka kalau bakal ketemu dengan seseorang tersebut atau sekelompok orang tersebut. Kemudian ada King of Wands, di sini ada optimisme yang meningkat di dalam diri kalian, ada kreativitas yang meningkat juga di dalam kehidupan kalian sehingga tanpa kalian sadari ya banyak inovasi-inovasi yang terjadi di dalam diri kalian, baik itu dari segi diri sendiri, entah penampilan kah ya, atau attitude, atau banyak hal lagi tentang jati diri kalian. Banyak perubahan-perubahan yang ingin kalian lakukan ya. Mungkin ada yang mulai ingin mempercantik diri, mempercantik penampilan, yang cowok yang mempercakap seperti itu. Banyak ingin melakukan self love lebih dalam lagi. Kemudian di sini ada Three of Swords ya. Ini tentang playfulness, hati-hati
Ya, kalau udah kapok mah harus ngambil sikap belajar. Jangan terbelit lagi dengan situasi third party atau hanya sekedar fun-fun belaka. Ya kalau kamu enjoy dengan situasi itu ya nggak apa-apa, ya. Tapi jangan baperan gitu. Karena aku lihat di sini mungkin beberapa di antara kalian dalam segi kehidupan masih akan ada yang berputar-putar dengan situasi third party atau berputar-putar dengan karmic situation kalian. Bisa jadi orang masa lalu atau jangan-jangan ketemu orang baru yang begitu lagi. Saran aku kalau ketemu orang masa lalu ya tuntaskan, tapi kalau ketemu orang baru jangan lanjutkan, ya. Oke, kita lihat untuk di semester kedua ya. Jadi Juli sampai Desember untuk kehidupan kalian. Oke, di sini ada Knight of Crystal ya, determination. Nih ada pembelajaran hidup yang terulang kembali di di semester kedua ya. Ada situasi kayak kalian, sorry to say ya, maaf kata banget. Mungkin beberapa, nggak banyak. Beberapa di antara kalian ada yang gagal resolusi nih. Misalnya ada niat di 2024, aku pengennya begini. Aku pengen meninggalkan si Bagong, aku pengen begini, move on atau apapun. Ya misalnya. Tapi ternyata sampai di pertengahan tahun kalian masih gelibetan dengan situasi tersebut. Akhirnya kalian terpaksa revisi ulang. Untuk pertengahan tahun ya udah deh, kayaknya menuju ke akhir tahun aku harus melakukan perubahan. Jadi kayak keeping zero lagi, yang tadinya sudah di awal akhirnya balik lagi ke titik nol lagi. Nah, ini tentang kehidupan nih, hati-hati. Kemudian di sini ada Ten of Shell ya. Ada kenyamanan, ada kedamaian, ada ketenangan sebenarnya yang bisa kalian dapatkan. Mungkin akhirnya dari pembelajaran tadi ya, tapi nggak semua ya. Kalau aku lihat ini hanya beberapa yang masih jelimetan. Kalau yang ini ada yang situasinya lebih berfokus pada tentang kebahagiaan keluarga. Keluarga ini bisa jadi memang keluarga kamu sesungguhnya, atau ada yang merencanakan pernikahan karena tadi ada pertemuan juga ya, atau ini hanya sekedar bagaimana kamu berfokus dengan keluarga besar kamu ya. Ini banyak rencana-rencana yang kamu inginkan, sepertinya kamu lagi menghimpun banyak tenaga. Entah ini dari doa atau bantuan-bantuan dari orang terdekat ya. Bisa jadi juga beberapa di antara kalian lagi sangat membutuhkan doa dari yang nggak tahu, dari ibunya, mungkin dari orang tuanya ya, atau dari keluarga terdekat atas satu afirmasi yang lagi ingin kalian kuatkan. Oke, kemudian di sini ada Queen of Wands ya. Ini aku lihat ada kesuksesan, ada keberhasilan. Ada beberapa di antara kalian pindah posisi, pindah jabatan. Ini ada kaitannya sama pekerjaan sih. Mungkin ada juga yang naik level ya, bisa jadi seperti itu. Atau ada yang berencana membuka satu usaha atau bisnis sendiri walaupun sudah punya kerja, cari job site lagi atau kerja sampingan. Magician, banyak hal-hal baru yang akan terjadi justru menuju ke akhir tahun ya. Ada planning yang berubah, tapi di sini akan menguntungkan buat kalian. Artinya mungkin ada sesuatu yang sudah kalian kerjakan dari awal tahun ini membuahkan hasil. Oke, last tentang kehidupan kalian, di sini ada Three of Crystal ya. Di sini yang aku lihat ada pertemuan, ini ada lebah atau madu. Kok madu sih? Lebah madu ya. Ada satu pertemuan yang justru terjadi di penghujung tahun. Ada kolaborasi antara kamu dengan seseorang atau beberapa orang. Karena di sini ada productivity. Artinya ada perencanaan membuat atau membangun sesuatu. Bisa jadi membangun keluarga, membangun usaha, membangun bisnis, atau sekedar membangun relasi positif atau relationship yang baik ya. Ada sesuatu yang berbuah manis secara murni. Jadi artinya ada sesuatu yang bisa jadi bonus datang tidak terduga, yang kalian tidak sangka-sangka, tapi ini bentuknya itu adalah murni, kemurnian, blessing, doa, restu juga ada yang datang kepada diri kalian. So far untuk kehidupan, jatuh dia. Untuk kehidupan secara keseluruhan di sini ada Queen of Crystal. Ya, secara keseluruhan kehidupan kalian, aku lihat kalian di 2024 jadi orang yang lebih bijak, jadi orang yang lebih tegas dan sangat berhati-hati dalam memproteksi diri kalian atau keluarga kalian, orang-orang yang ada di dekat kalian. Ada prosperity juga di sini, ada keberlimpahan di 2024 buat diri kalian dan ada kenyamanan, ya. Sekarang kita masuk ke
percintaan. Sebentar, salah kartu ini. Untuk love life ya, waktunya takut nggak cukup. Aku main cabut aja ya, karena nanti masih ada satu sesi lagi untuk karir and finansial nih. Nanti kan detailnya setiap bulan ada tuh. Ini aku baca kilasannya aja ya. Oke, di sini untuk love life aku lihat ada Six of Cup ya. Masih ada situasi pertemuan dengan orang masa lalu. Ya, ada beberapa yang renewal atau rekonsiliasi terlihat. Kemudian ada Three of Swords, tapi ada beberapa juga di antara kalian walaupun renewal ataupun kembali lagi dengan orang masa lalu, jatuhnya kalian masih ada di circle yang sama. Ya, memang sulit untuk melepaskan dia, tapi kalaupun bersama dia kalian seperti berada di ruang lingkup yang sama, ya, berada di situasi yang menyakitkan atau melelahkan. Tapi beberapa di antara kalian mungkin ada yang sudah berfokus pada diri sendiri dan mencoba untuk lebih fokus terhadap keluarga dan anak di sini. Oke, kemudian di sini ada Hangman. Beberapa di antara kalian aku lihat akan menjadi seseorang yang lebih memiliki sudut pandang yang luas tentang masalah percintaan. Mungkin di semester pertama ada yang masih kebawa situasi akhir tahun, ya masih terluka, masih kecewa. Tapi pelan-pelan di sini aku lihat ada situasi beranjak. Ya, kalian menemukan satu cahaya di sini di mana akhirnya dari energi kapok ini, nah, dari percintaan aja udah kapok lagi aja nih. Ada energi kapok dari situasi yang ambiar akhirnya membuat mata kalian terbuka. Entah ini terbuka ke arah untuk kalian move on atau terbuka untuk kalian lebih self love di sini. Pelepasan, ya, ini dia. Kalian akan melepaskan satu circle, satu situasi toksik yang ada di belakang kalian. Banyak yang akan melangkah maju, banyak yang akan move on atau sekedar meninggalkan energi seseorang di masa lalu. Ada langkah-langkah baru yang di blessing oleh semesta untuk kalian bisa menatap visi misi masa depan. Entah ini sekedar tadi ya untuk diri sendiri atau kalian mau berkecimpung menembak orang baru atau memang pindah ke lain hati. Itu ya. Di semester pertama di sini ada Page of Swords. Memaksakan diri, ya, aku lihat bagus sih memaksakan diri karena mau tidak mau kalian akan terpaksa karena terbiasa. Itu dia. Kalian di sini mungkin akan memaksakan diri kalian untuk meninggalkan yang ada di belakang kalian. Entah ini kenangan, entah ini hal-hal tidak baik atau orang-orang yang toksik di belakang kalian. Love life-nya di sini banyak yang move on di 2024. Walaupun di awal-awal masih ada yang belum move on, tapi akhirnya berjalan menuju ke pertengahan tahun kalian di sini mulai melakukan perubahan-perubahan sikap dalam diri kalian, ya, lebih banyak menganalisis diri sendiri. Oke, kita lihat untuk akhir tahunnya semester kedua dari Juli sampai Desember. Oke, ada Ten of Pentacles, akan ada sukacita, akan ada pertemuan dengan keluarga besar lagi. Ini kayaknya banyak cinta terhadap keluarga. Ada beberapa yang hubungannya akan diperbaiki kembali. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang konflik, clash sama keluarga, sama kakak adik, ya, atau sama figur abang kalau yang punya abang, atau salah satu keluarga kakak adik yang pria. Mungkin beberapa ada yang punya konflik di situ. Aku lihat di sini akan ada perbaikan, ya. Jadi akan ada momentum di mana kalian kumpul-kumpul keluarga dan kasih sayangnya tercurahkan ke arah situ. Tapi ada beberapa di antara kalian juga di sini yang aku lihat dengan Ten of Pentacles. Kalian menemukan seseorang yang mungkin dia adalah soulmate kalian. Ada rencana yang berubah yang tadinya sepertinya pengen move on, pengen move on untuk diri sendiri, pengen self love, tapi ternyata kalian bertemu sama orang baru dan merencanakan sesuatu yang dalam bentuk komitmen nih. Ada beberapa yang akan melangsungkan pernikahan di 2024 tanpa direncanakan. Jadi hubungannya mungkin singkat beberapa bulan, tiba-tiba ya udahlah kita udah serius nih nikah yuk. Ayo siapa itu? Kemudian ada Page of Wands di sini, ya. Ini tentang langkah baru, awal mula baru, perencanaan baru, ya. Mungkin beberapa di antara kalian ini yang masih suka single is happy, ya. Sendiri juga happy.
Ada beberapa di antara kalian akan lebih berfokus pada diri sendiri, dalam artian kalian seperti melakukan suatu pelarian, ya, pelarian pikiran mungkin, atau pelarian apa nih, misalnya udah deh aku lagi nggak mau lagi jelimetan. Ada yang pingin pindah kota hanya untuk meninggalkan kenangan dari seseorang. Ada yang bahkan sampai pindah negara karena nggak mau lagi di Indonesia nih kayak gini. Ya, ada yang trauma sama orang Indonesia, bahkan mungkin mau cari aja dia orang luar negeri, tapi nggak banyak, beberapa ya. Yang jelas di sini kayak cara kalian meninggalkan situasi masa lalu itu benar-benar yang maksimal. Jadi kalau meninggalkan, ya meninggalkan secara total. Blokir, tutup semua akses, bahkan kalau perlu pindah dari kota yang sama. Itu dia, ini ekstrim banget nih beberapa di antara kalian, ya. Mungkin ada yang berencana udah deh kerja aja di luar negeri, jadi benar-benar nggak inget lagi sama dia. Ini jauh sekali nih pandangannya, ya. Oke, kemudian di sini ada Four of Pentacles, ya. Beberapa di antara kalian mungkin di akhir tahun ada yang kenapa ini? Ya, tadi juga di kehidupan balik lagi ke titik zero. Ini juga di love life ada lagi nih, tapi nggak banyak, beberapa puluh persen aja. Kayak ada situasi balik lagi, rindu sama seseorang, stuck lagi dengan pemikiran kalian terhadap seseorang. Nggak banyak, tapi mungkin di kalangan Virgo, Taurus, Capricorn nih, ya. Kayak ya sudah, walaupun aku misalnya nggak move on, nggak cari orang baru, aku akan menyimpan kenangan orang tersebut di dalam diri aku. Tapi bukan berarti kamu kayak kemarin galau atau apa, tapi kayak kamu lebih memilih kayak ya udah aku lanjutin aktivitas aku, kehidupan aku, tapi aku akan tetap menyimpan satu kenangan tentang diri orang tersebut. Mau dia cinta aku kek, mau dia tidak kek, mau seperti apapun kehidupannya, dia adalah the one-ku. Ada yang sampai kayak gitu. Ada yang sudah berada di titik ikhlas dalam mencintai seseorang, ya. Bahkan dia tidak berkeinginan untuk mencari orang yang baru. Itu dia. Yaitu energi kapok juga sih, daripada nanti gagal lagi dipikirnya. Gitu. Oke, kita lihat lagi di sini ada The Moon, ya. The Moon ini ada kabar berita yang tidak disangka-sangka akan datang nih, ya. Ada rahasia yang terbongkar juga beberapa di antara kalian, dan sorry to say, ada yang mungkin justru di penghujung tahun 2024 dalam situasi nggak tahu, entah tadi sudah move on sama orang baru, tapi sepertinya akan ada situasi yang agak kurang baik. Nah, ini dia kendalikan emosi kalian ya, kalau lagi menjalin satu hubungan. Sepertinya ada beberapa yang sudah berhasil move on, tapi akhirnya broken heart lagi, patah hati lagi. Tapi nggak semua, tapi paling banyak mungkin Pisces nih, hati-hati Pisces. Ada sedikit situasi kayak kamu terhanyut oleh satu situasi, ya, kamu tenggelam, ya, karena kayak ngerasa apa ya, menemukan seseorang yang mungkin tidak seperti yang sebelumnya. Tapi beberapa yang aku lihat ada yang tidak sesuai dengan ekspektasi, akhirnya aduh kok gini lagi gitu. Karena ini ada sesuatu yang bakal terbongkar nantinya. Jadi saran aku untuk love life di 2024, carilah seseorang itu yang kalian ketahui bibit bobot bebetnya. Jadi baru kalian babat. Jangan belum apa-apa babat dulu, nanti baru ketahuan bibit bobot bebetnya, ya. Ada Six of Pentacles, ada yang meminta maaf sama kalian di penghujung tahun, ada penyesalan dari seseorang, ya. Seseorang yang pernah menyakiti kalian tiba-tiba datang lagi. Walaupun kalian sudah move on mungkin, bahkan sudah menikah, tapi ini orang akan datang lagi mengganggu kehidupan kalian. Entah hanya sekedar say hi, tapi setidaknya sedikit banyak itu mengganggu pikiran kalian jadi kayak ambiar lagi. Itu love life kalian di 2024. Aku nggak tahu petikan-petikan mana nih yang masuk ke dalam energi kalian. Nanti kalian rasakanlah. Rasakan energi kalian secara keseluruhan untuk love life. Di sini ada Eight of Cups, kan? Energi pelepasan, energi move on, energi ikhlas, energi pasrah, energi masa bodoh kuat di dalam diri kalian. Karena apa? Kalian nggak mau lagi terluka atau kecewa. Oke, kita masuk ke karir dan finansial. Kita sampai 3 kartu nih pakai. Sorry ya kalau backsoundnya agak berisik, anak-anak aku lagi ngapain itu. Masih ngotak-ngatik hiasan Natal kayaknya. Oke, untuk karir dan finansial tadi tentang observasi ya.
Ada yang memang harus kalian hati-hatiin nih. Ada Knight of Serpent ya. Ada rezeki datang. Walaupun perlahan, pelan-pelan rezekinya aku lihat mulai meningkat ya. Cuman di sini kalau aku lihat ada sedikit beberapa di antara kalian yang mungkin ada kerjaan atau proyek atau apapun yang kalian lakukan kayaknya agak kendor nih. Jadi yang tadinya harusnya diburu waktu dengan deadline, nggak tahu. Tapi apakah ini kayak, aduh ditunda dulu deh, jangan dulu. Ya sepertinya gitu. Kayaknya ada sesuatu yang belum tuntas nih, belum beres. Jadi kayak ada pekerjaan yang harusnya sudah settle di awal tahun, tapi kayaknya agak kepending nih ya. Kemudian ada Four of Cup. Four of Cup ini tentang pilihan. Beberapa di antara kalian harus mengambil sikap atau keputusan untuk menentukan rekan bisnis kalian, rekan kerja kalian. Kalau jika tidak kalian berbisnis atau rekan kerja, kalian harus bisa memilih teman kerja kalian itu yang benar-benar sevibrasi atau sefrekuensi. Ya, karena aku lihat di sini mungkin ada beberapa di antara kalian, sorry to say, mungkin akan berdealing dengan situasi dalam lingkungan kerjaan atau karir yang agak lumayan toksik ya. Sehingga kalian harus hati-hati, cermat memilih teman atau rekan kerja atau rekan bisnis kalian. Kemudian di sini ada Ten of Cup, aman, nyaman, rezeki kalian naik, walaupun kerjaannya agak ada yang merosot, tapi rezekinya masih dalam situasi yang stabil, ada kenyamanan yang kalian dapatkan, ada hal-hal di mana kalian bisa menabung, bisa ngumpul, bahkan mungkin kalian akan memilah-milah. Oke, ini uang untuk aset, untuk properti, aku lagi rencana mau beli rumah misalnya. Ini uang untuk kehidupan sehari-hari. Kalian tahu caranya membagi atau memprioritaskan keuangan kalian. Karena posisi uangnya sudah dalam posisi stabil gitu. Jadi kayak mau diamplop-amplopin beberapa bagian pun tetap masuk semuanya gitu. Tapi sesuai skala masing-masing ya. Ada Knight of Wands, aku lihat menjelang pertengahan tahun akan sedikit capek, jaga kesehatan ya. Hati-hati sama tulang belulang, tulang belulang. Hati-hati sama otot, sendi ya. Karena aku lihat mungkin akan ada kerjaan yang lumayan melelahkan di pertengahan tahun. Mungkin tadi yang kendor akhirnya dinaikin lagi. Oh ya, yang kemarin akhirnya udah direvisi nih, udah direalisasikan. Ayo, tinggal progresnya gimana? Nih capek nih, gitu ya. Jadi harus tetap bisa membagi atau fleksibel lah, kapan waktunya kerja, kapan waktunya istirahat ya. Jangan konyol, jangan kerja untuk bayar rumah sakit pula kalian. Apa ini yang jatuh? Tiba-tiba jatuh dia. Aku singkirin dulu. Oke, kemudian di sini ada The Hermit. Wah, ini tadi ya, aku lihat banyak yang akan mengupgrade diri, pembelajaran, deep knowing, knowledge. Artinya mungkin kalian mulai sadar bahwa oke, aku kan semakin kesini usia semakin bertambah, ilmunya jangan segini-gini aja, nanti nggak naik-naik jabatan, nggak naik-naik posisi, nggak naik-naik gaji. Artinya di sini banyak di antara kalian yang akan mengembangkan diri, mencari pencerahan, mencari skill yang lebih mantap lagi ke depannya. Ya, beberapa hati-hati, ada teguran dari atasan. Jangan terlalu diambil hati. Jadi kerjanya ya pandai-pandai kalian lah ya. Kalaupun ada atasan yang agak-agak bawel, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Karena mungkin ada beberapa yang akan berkaitan dengan trust issue tadi. Aku melihat ada situasi toksik di lingkungan kerja kalian, walaupun nggak semua. Mungkin ada yang suka ngadu ke atasan atau apa, sehingga di sini ada sedikit sudut pandang dari atasan kalian terhadap diri kalian agak-agak kurang enak gitu ya. Oke, kita lihat dari penghujung tahunnya, pertengahan sampai penghujung, jadi Juli sampai Desember. Untuk karir dan finansial di sini ada Four of Wands, ada kestabilan. Tadi sudah kerja keras, kalian tinggal metik kestabilannya ya. Kalian tinggal memetik sesuatu yang sudah kalian kerjakan. Ada pride, ada perayaan nih. Apakah tadi mungkin ada yang naik posisi, naik jabatan, akhirnya ada applause. Ada sedikit perayaan tentang kenaikan atau kenaikan level, bisa jadi walaupun cuma sekedar sama temen, ayo nih kita ngerayain ini, kumpul-kumpul, aku mau traktir, aku lagi dapat ini nih, aku lagi naik ini nih gitu. Ada kestabilan di pertengahan tahun untuk masalah karir dan finansial kalian. Nggak ada masalah, kalian cuma melakukan atau melanjutkan kehidupan kalian day by day like that lah. Bangun tidur, kerja, pulang kerja, atau pulang usaha, tidur, istirahat. Ini cooling down banget, santai. Kemudian di sini ada Page of Serpent ya di sini. Ada pengakuan nih.
Ya, aku nggak tahu nanti pengakuannya ke arah mana. Jika ini tentang ada sesuatu yang akan terbukti dari orang yang julid sama kalian atau lingkungan toksik, mungkin ada pengakuan merasa bersalah atau penyesalan. Tapi jika ini bukan ke arah yang negatif tadi, ini ada pengakuan mungkin, wah kamu kerjanya bagus deh, kamu the best deh, gitu. Ya, tapi hati-hati, pengakuan ini akan menggiring opini di dalam diri kalian, impactnya jangan sampai membuat kalian besar hati, besar kepala atau kayak lah kan aku tuh begini loh gitu. Jadi tetap humble, tetap jaga kerendahan hati kalian. Karena sesuatu yang dalam bentuk pengakuan ini akan membuat kalian akan sedikit bangkit kesombongan atau keangkuhan. Mudah-mudahan enggak ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalaupun misalnya ada pengakuan dari orang yang bersalah kepada kalian, kalian akan langsung tuh kan gini. Akhirnya kalian jadi harusnya orang jadi bisa melihat kebenaran, malah sekarang orang bisa menilai, wah kamu sama aja sama dia gitu ya. Tapi ini juga tentang pujian. Jika pride, kerjaan kamu bagus, appreciate-nya bagus, jangan sampai membuat kamu ngerasa bahwa kamu ada di atas angin. Itu tetap mempelajari banyak skill lagi ke depannya. Oke, kemudian di sini ada Queen of Wands. Beberapa di antara kalian ada rencana perjalanan jarak jauh. Ya, mungkin tadi sudah capek kerja, mungkin ada perjalanan pakai grup nih kalau aku lihat. Sehingga kalian mungkin akan sedikit banyak membeli sesuatu, entah membeli oleh-oleh atau entah kalau yang mau jalan ke luar negeri mungkin harus membeli pakaian sesuai dari negaranya, entah tergantung musimnya ya. Atau di sini ada pembelanjaan yang akan kalian lakukan, tapi itu adalah untuk satu kepentingan atau satu tujuan. Ya, kalau sekedar pulang kampung atau jalan kemana mungkin ketemu teman mau bawa oleh-oleh atau buat buat tangan seperti itu. Tapi kalau yang jalan ke luar negeri ya mungkin tadi ya pembeliannya seperti itu. Beberapa di antara kalian lagi-lagi dapat pride di sini menuju akhir tahun. Sepertinya banyak kerjaan kalian yang dipuji sama banyak kalangan atau lingkungan kerja kalian. Wah, jatuh langsung. Kemudian di sini ada Two of Swords ya, menuju akhir tahun akan ada sedikit dihadapkan situasi pilihan. Entah ini pilihan pekerjaan, pilihan ini, pilihan itu, ada ketentuan yang akan sedikit banyak menguras otak kalian sehingga kalian harus berstrategi atau main tarik ulur layang-layang. Jadi jangan buru-buru ngambil keputusan karena di sini seperti kayak akan ada satu negosiasi dalam satu kompetisi. Di dalam karir atau finansial, karir lah, aku nggak ngelihat ada gambaran finansial ya. Jadi di dalam karir kalian kan efeknya pasti ke finansial. Jadi akan ada seperti kompetisi, nggak tahu ini dari salah satu pihak atau dari atasan kalian ya, untuk bisa kalian naik tadi. Mungkin ada kompetisi yang harus dilakukan, yaitu kamu bersaing dengan yang satunya, akan dilihat ya siapa yang lebih baik seperti itu. Dan ini juga kompetisi ini tuh agak sedikit banyak agak menjebak nih. Makanya kayak tarik ulur layang-layang, kamu nanti ngerasa kayak kayaknya aku udah nggak pantas deh, tiba-tiba kamu yang dapat. Atau ada yang mungkin terlalu percaya diri, oh aku udah mampu nih, ternyata tidak dapat. Makanya kalian harus pintar bersiasat di sini menuju akhir tahun ya. Kemudian ada Eight of Serpent ya, ini tentang kestabilan finansial. 2024 keuangan kalian tidak ada masalah, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing ya, sesuai levelnya masing-masing. Bahkan ada peningkatan di sini, semakin menaik ya. Entah ini nanti kalian tetap dapat dari gaji kalian yang akhirnya meningkat, bonus, atau pekerjaan kalian misalnya buka cabang. Yang punya bisnis ya, kalian bisa buka cabang, atau kalaupun yang kerja kalian punya penghasilan tetap tapi kalian juga melakukan usaha sampingan, ada penghasilan tambahan dan keuangannya stabil dan meningkat. Bagus. Cuman kalau untuk kerjaan kayaknya banyak yang harus hati-hati nih sama lingkungan ya. Untuk karir dan finansial di sini bottom of the deck-nya ada Ten of Wands. Agak capek di akhir tahun atau sepanjang 2024 ya. Ini sepertinya ada agak banyak kerjaan yang menyita waktu kalian. Bahkan kadang-kadang waktu istirahat kalian pun agak tersita. Walaupun kalian udah pulang, udah istirahat, tapi sepertinya ada yang bawa kerjaan pulang. Atau kalaupun tak bawa kerjaannya, bawa pikirannya. Aduh besok kerjaannya begini-begini. Nah kalian harus bisa memfleksibelkan diri kalian. Kesehatan hati-hati sama THT. Kalau aku lihat
banyak di antara kalian yang mungkin akan sedikit bermasalah dengan ya minimal batuk pilek, aham-aham, acim-acim gitulah ya. Gitu aku secara general untuk kalian di 2024. Aku rasa readingannya cukup. Sampai di sini, tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingannya besok malam lagi. Terima kasih sudah menonton. Bye.